Manusia oleh Allah diciptakan sebagai makhluk yang punya dorongan baik dan punya dorongan jelek. Karena itulah dia menjadi makhluk mukallaf. Dia menjadi makhluk yang memiliki tugas-tugas keagamaan. Manusia bukan malaikat. Kalau malaikat selalu berbuat baik, malaikat. Dan manusia bukan binatang yang selalu berbuat jelek atau berbuat hal-hal yang enggak beribadah. Manusia di antara dua kemungkinan, kadang dia lebih unggul akalnya, lebih unggul hatinya, maka dia berbuat kebaikan. Berbuat baik, sampai saking baiknya kalau dia istiqomah, dia melebihi malaikat kemuliaannya. Karena itu di dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, orang yang istiqomah ibadah sampai diangkat kekasih Allah, diangkat menjadi kekasih Allah, dia di sisi Allah lebih mulia dari para malaikat. Wali-wali Allah yang berupa manusia itu dengan malaikat mulia mana? Mulia mana Bapak? Mulia manusia. Kalau sudah jadi walinya Allah, dia mulia dari malaikat. Kenapa? Karena manusia itu dia punya dorongan nafsu, dia punya proses yang panjang. Karena itulah kalau orang sudah jadi walinya Allah, maka malaikat diperintah melayani para walinya Allah. Jadi pelayan. Tapi manusia kalau lagi cenderung yang dominan adalah nafsunya, yang dominan adalah syahwatnya, yang dominan adalah dorongan kejelekannya, oh amit-amit tuh ya, amit-amit. Manusia kalau lagi dominan nafsunya, oh bikin kita kagum-kagum, heran-heran kok bisa orang berbuat kayak gitu. Dulur dewe dipangan, konco dewe dipangan, wong tua dewe dipangan. Manusia kalau sedang dikuasai hawa nafsu, maka dia berbuat lebih jahat dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Orang Aceh kalau bilang bajing apa? Tahu bajing kamu? Bajing tahu bajing? Tupai. Orang Aceh bilang tupai. Hah? Berok. Santri-santri ini kata luar Jawa, Aceh dan sebagainya. Orang Aceh bilang tupai berok. Hah? Berok. Wong Jawa niku tupai kan bajing. Bajing niku sak jahat-jahati bajing mangane klopo. Ngene mengke? Ngene mengke? Tapi ini bajingan. Oh bajingan niku mangan napa mawon. Wong dipangan. Wong niku dipangan kali bajingan niku. Gak ndelok dulur, gak ndelok sapa wae, angger dhewe wis dadi bajingan kabeh dipangan. Ngombene solar. Ya. Mangane kabel listrik. Aspal dipangan, bajingan. Na'udzubillahi min dzalik. Ayuhal ikhwanul kiram, tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia punya dorongan maksiat, punya dorongan syahwat, Allah sayang kepada manusia, maka dibukalah pintu ampunan yang seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya. Saking sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, ibaratnya yang namanya ampunan Allah itu bisa dihasilkan dengan amal yang sedikit. Berarti ini ana wong kok gak entuk ngapurane Allah niku wis kebangetan tenan niku. Wong tiyang nyuwun ngapura Allah niku gampil. Nyuwun maafipun Allah niku gampil. Kok sampai gak entuk ngapura niku wis kebangetan tenan niku.
Salat jamaah mengampuni dosa. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya salat berjamaah menghapus dosa-dosa, mendatangkan ampunan Allah. Berwudu mendatangkan ampunan Allah. Kata Nabi Allahumma salli ala Muhammad, man tawadda'a wa yadhkurullaha fi wudu'ih hatta jami'u dhunub min jasadi kullih. Barang siapa yang dia berwudu dan dia membaca bismillah, maka diampunkan dosa dari sekujur tubuhnya. Dan barang siapa yang dia berwudu tidak membaca bismillah, maka yang diampuni hanya anggota badan yang terkena air saja. Karena itu kalau berwudu jangan lupa baca bismillah. Kecuali kalau jenengan di kamar mandi ya jangan baca bismillah. Kita wudu di luar kamar mandi baca bismillah. Bismillah. Kata Rasulullah, orang yang berwudu membaca bismillah diampunkan dosa, rontok dosa dari sekujur tubuhnya, baik yang enggak kena air maupun yang terkena air. Baca bismillah. Tapi kalau enggak baca bismillah, yang diampunkan dosa-dosanya hanya anggota yang terkena air saja. Itu pun sudah hebat. Wudu saja mengampunkan dosa, menghapus dosa. Hadir majlis ilmu menghapus dosa. Duduk bersama orang saleh dengan cinta menghapus dosa. Banyak amal dalam agama ini dia menghapuskan dosa-dosa. Maka jangan sampai kita ketinggalan dari amal-amal yang banyak itu sehingga kita enggak mendapatkan ampunan Allah. Bersegeralah untuk beramal baik. Bersegeralah untuk meraih ampunan Allah melalui amal-amal soleh tadi. Kalau zaman Nabi-Nabi dulu Pak, Nabi Musa, orang kalau berbuat dosa itu taubatnya dengan hal yang berat-berat. Ada satu kelompok di zaman Nabi Musa, karena mereka berbuat dosa, mereka kepingin taubat, cara taubatnya mereka harus membunuh diri mereka sendiri. Allah mengatakan, hei Musa, katakan kepada kaummu yang dari bangsa itu, mereka kalau kepingin dapat ampunanku, mereka suruh membunuh diri mereka sendiri. Wa idh qala Musa liqaumihi innakum dhalamtum ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Terus dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Jadi ada satu kelompok dari Bani Israel, mereka ini menyembah sapi kecil, pedet, cara Jawa ini ku pedet. Wong goblok niku ya wong sing itu Bani Israel nyembah pedet niku paling goblok-gobloke wong niku. Bani Israel itu oleh Allah sudah ditampakkan bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Mereka ini dikejar-kejar Firaun, mau dibunuh, mau dihabisin tuh, sampai kepepet di ujung pantai. Ini Firaun mengejar dengan super power. Mereka mundur kena, maju kena. Allah perintahkan kepada Musa, idrib bi'asakal bahar, Musa, pukulkan tongkatmu ke pantai, ke laut itu. Dipukulkan oleh Nabi Musa tongkatnya ke laut itu, fajarat man falaqa
maka terbelah itu laut menjadi bukan satu jalan, Pak. Bukan satu jalan. Menjadi 12 jalan. Allahu Akbar. 12 jalan. Karena Bani Israel itu 12 suku. 12 suku. 12 jalan dan nggak pakai masa pengeringan, terus masa pembersihan. Wah, kesuwen mati sih gitu. Itu Fir'aun pun tidak nih. Dipukulkan tongkatnya langsung menjadi 12 jalan siap pakai. Namanya mukjizat. Mereka berjalan di jalan itu dengan selamat sampai ke ujung yang sana. Ditampakkan oleh Allah mukjizat akbar semacam itu. Kekuasaan Allah. Dan bagaimana mukjizat Nabi Allah Musa ini. Berjalan berapa saat, berjalan berapa kilo, ada satu kelompok dari bangsa Bani Israil berkata, wahai Nabi Musa, di kampung sini ini ada orang-orang di kampung ini menyembah sapi. Bikinin dong kami sesembahan seperti mereka. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Hai Nabi Musa, bikinkan buat kami sesembahan seperti mereka itu yang nyembah sapi, kita kepengen niru kayak gitu. Goblok kan tente. Baru selesai ngelihat keajaiban bagaimana Allah menolong mereka, bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun, dan Allah menampakkan laut bisa terbelah menjadi 12 jalan dengan kekuatan mukjizat Nabi Musa. Tongkat dipukulkan langsung jadi 12 jalan. Baru selesai. Belum berapa lama ngelihat orang nyembah patung berbentuk sapi, pengen kayak mereka. Ini kan goblok-gobloknya orang ini. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan itu. Semua itu ada hikmahnya, ada tujuannya. Jangan sampai kita jadi orang goblok seperti Bani Israel, para penyembah sapi-sapi itu. Dalam hidup ini saudara-saudara, kita sudah ditampakkan oleh Allah betapa banyak Allah itu menolong kita, betapa banyak Allah itu sayang, betapa besarnya sayang Allah kepada kita. Kita mungkin dalam situasi kondisi yang sangat genting, kita udah putus asa, datang pertolongan Allah. Masa kita nggak yakin kepada Allah? Dalam suatu saat tertentu kita sudah kepepet, kita udah nggak punya siapapun yang kita harapkan, datang itu bantuan Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi masih juga kita meragukan Allah. Kita masih juga menuduh Allah, suudzon kepada Allah. Jangan kita semacam itu. Kuatkan iman selalu, kita berbaik sangka kepada Allah, berharap rahmat Allah terus sampai meninggal dunia membawa iman, membawa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka ini orang-orang yang menyembah sapi-sapi ini, ketika mereka mau taubat, Allah kasih hukuman kepada mereka. Hai Musa, katakan mereka, kelompok yang menyembah sapi dari Bani Israel itu, kalau mereka mau taubat, mau dapat ampunanku, maka mereka harus membunuh diri mereka. Faqtulu anfusakum. Maka mereka membunuh di antara mereka, iktatalu. Maka membunuh diri mereka sebagai ampunan Allah untuk mereka. Itu zaman dulu Pak, mendapat ampunan sampai harus membunuh diri. Umat Nabi Muhammad ini disayang, Allahumma sholli ala Muhammad. Disayang. Benar kata Nabi, ummati ummatun marhumah. Umat saya ini umat yang disayang banget oleh Allah. Kalau berbuat dosa ditutupin aibnya oleh Allah. Sampai sehari, 2 hari, 3, sampai kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang setahun. Dia masih menunda-nunda taubat. Allah masih nutupin. La ilaha illallah. Kalau zaman dulu orang berbuat dosa langsung dipermalukan oleh Allah.
Zaman dulu kalau ada orang berzina, pagi-pagi di rumahnya itu di pintunya ketulis, Fulan yazni, penghuni rumah ini tadi malam zina. Ketulis Pak di pintu rumah Pak. Yang nulis malaikat, nggak bisa dihapus, langsung. Tapi umat Nabi Muhammad SAW disayang oleh Allah. Barang siapa terjatuh dalam zina, segera bertaubat kepada Allah, menangis memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah mengampuni dosanya. Subhanallah. Begitu sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka segeralah kita itu untuk beramal baik, untuk mendapat ampunan-ampunan Allah dengan amal-amal yang kita lakukan, dengan taubat-taubat yang kita ajukan kepada Allah. Dosa ada dua, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil diampunkan dengan amal-amal soleh, tanpa taubat pun sudah diampunkan. Dosa kecil diampunkan oleh Allah walaupun kita belum taubat. Dengan sholat diampunkan dosa kecil, dengan wudhu diampunkan dosa kecil, dengan zikir diampunkan dosa kecil, dengan majelis ta'lim diampunkan dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar harus melalui sebuah pertaubatan, yakni dia menyesal atas perlakuannya, memohon maaf kepada Allah, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Itu namanya taubat. Dan apabila berhubungan dengan makhluk-makhluk Allah, dengan manusia, utang piutang, keuangan atau benda-benda, maka harus membayar kepada si pemilik hak atau meminta maaf dan halalnya. Minta maaf dan halalnya. Maka kita jangan sembarangan kalau udah urusan hak dengan manusia. Allah pun enggak bisa mengampuni. Ketika datang kepada Allah, ketika datang di hari kiamat kepada Allah, ya Rabb, ampuni dosa-dosa saya. Kata Allah, ma baini wa bainak ghafartuhu lak. Apa yang terjadi antara kamu dengan aku, kata Allah, aku ampunkan. Wa ma jara bainaka wa baina ibadi, adapun yang terjadi kamu dengan hamba-hambaku yang lain, maka hitunglah di antara kalian. Ada kisos, ada perhitungan. Karena itu orang kalau dikasih amanah, apalagi amanah-amanah yang sifatnya itu untuk banyak orang, harus ngati-ngati. Karena ini dosanya nanti dosa kolektif. Ya. Kalau kasih amanah sebagai DPR, mulai suasana-suasana panas, suasana-suasana politik. Orang kok berlomba-lomba kepingin cari amanah, itu luar biasa. Ya. Langit ditawarkan amanah oleh Allah, takut langit. Jangan ya Rabb, jangan. Takut saya amanah nih, kata langit. Bumi ditawari oleh amanah, jangan ya Rabb, saya takut amanah. Gunung-gunung yang kokoh ditawarkan amanah, jangan ya Rabb, saya takut amanah. Fa'abaina an yahmilnaha wa hamalaha al-insan. Ana wong niku malah ki ambake rebutan golek amanah. Lho niki dul koplo niki. Saya siap. Ya Allah. Karena itu Nabi Allahumma shalli ala Muhammad bersabda, apabila kamu berambisi untuk menjadi pemimpin, apabila kamu berambisi menjadi pemimpin, maka engkau akan disibukkan dengan
dengan tugasmu itu sehingga agamamu berkurang, ibadahmu berkurang. Disibukkan karena ambisi. Tapi kalau Allah yang menghendakimu, maka engkau akan dibantu oleh Allah, engkau akan dimudahkan oleh Allah dan akan dibantu oleh Allah. Ayo ikhwan. Tapi memang sunnatullah, Allah itu punya hukum kausal. Kita mungkin banyak yang nggak kepingin jadi orang yang punya amanah, tapi ada orang yang memang di hatinya itu dibikin semangat, kepinginnya dapat amanah. Itu sunnah supaya dunia ini berjalan. Kalau semua nggak mau kan ora ono coblosan gitu. Memang Allah memilih, ada orang yang senangnya aku pengen jadi itu Dewan Perwakilan Rakyat, ono suka pengen jadi gubernur, ono suka pengen jadi, itu sunnatullah. Ada orang dipilih-pilih, senangnya begitu, senangnya di situ, dan siap jor-joran, ya, siap jor-joran, ngedum apa wae didum gitu, kerupuk didum gitu, ya, kaos, kerupuk, Quran, karpet didum, ya, apa, sementing aja ditarik nah. Oh no, calon DPR ngedum karpet nang masjid, rak dadi karpet itu jalukne, wah iki koplo double lagi gitu. Naudzubillah min dzalik. Nekot. Saudara-saudara, jadi mari kita berusaha untuk beramal dengan amalan-amalan yang menjadikan keselamatan kita, ya, dan bekal akhirat kita, karena hidup kita hanya sekali dan yang sekali ini harus kita manfaatkan untuk yang terpenting, penting sekali. Saudara, ada 21 amalan yang menghapus dosa berlalu dan yang akan datang. Ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar, namanya Al-Khisalul Mukaffirah lil Dzunub Al-Mutaqaddimah wal Mutaakhirah. Amalan-amalan yang menghapus dosa yang berlalu dan yang akan datang. Ya. Itu nanti dilacak, sudah ada terjemahannya itu. Amalan-amalan penghapus dosa yang berlalu maupun yang akan datang. Sangat baik itu untuk dimiliki. Supaya kita punya dari 21 itu kita punya 3 amalan deh yang menghapus dosa kita berlalu dan yang akan datang. Seperti puasa Arafah menghapus dosa setahun yang berlalu dan dosa setahun yang akan datang. Kan enak, diampuni yang berlalu dia akan datang. 21 amalan, ya, dicek nanti karya Ibnu Hajar, namanya kitab Al-Khisal Al-Mukaffirah Lidz-Dzunub Al-Mutaqaddimah wal Mutaakhirah. Lalu ada sekitar 17 amalan yang menjadikan orang masuk surga tanpa ditanya oleh Allah, tanpa hisab. Penting, ya, orang yang kepingin akhiratnya the best, akhiratnya di kelas-kelas yang paling nyaman dan VIP, harus punya itu. Amalan-amalan apa sih yang membuat kita masuk surga nggak pakai dihisab? Karena Nabi kasih berita gembira, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Rasulullah pernah 3 hari nggak keluar rumah, Pak. 3 hari. Sehingga sahabat-sahabat ketakutan. Ada apa Rasulullah 3 hari nggak keluar? Padahal Nabi orang yang disiplin untuk menemui sahabat, untuk menemui masyarakat. Rasulullah nggak keluar 3 hari. Sahabat ketakutan. Ada yang doa, ada yang nangis, takut Rasulullah terjadi apa-apa. Zaman dhisik kiai agak mulang sedih santri.
Wah Pak Yai kok gak mulang nopo ibu sakit apa-apa. Santri saya iki kiai loro gak mulang malah alhamdulillah. Ono keringanan iki diskon. Allah. Dunia mun kuale-kuale tadi. Niku Mbah Kiai Hasyim, Mbah Kiai Khalil Bangkalan niku ono cerita dongeng niki. Ya, ini kisah kiai-kiai ulama-ulama Nusantara. Mbah Kiai Khalil Bangkalan niku nate telung dina mboten mulang. Mboten miyos. Mboten medal mulang. Padahal Mbah Khalil niku mulang niku istiqomah luar biasa, nggak pernah libur mengajar. Tiap waktu ngajar, mengajar tepat waktu. Makanya barokah ilmunya. Bagi Khalil Bangkalan tuh muridnya 500 jadi wali besar semua. Termasuk Kiai Hasyim Asy'ari itu jebolan Mbah Khalil Bangkalan. Laula Mbah Khalil Bangkalan maka Hasyim Asy'ari. Kalau nggak ada Mbah Khalil Bangkalan, nggak ada itu Kiai Hasyim Asy'ari. Termasuk kakek saya, itu jebolan Bangkalan, murid Mbah Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Dahlan Rawolu, Purwodadi Grobogan. Mbah Khalil niku mucal, mengajar tiap tepat waktu, tiap jamnya. Sampai suatu saat 3 hari nggak keluar, ngimami sholat masuk rumah. Ngimami sholat masuk rumah, nggak pernah mengajar. Santri langsung kumpul. Ada apa ini Kang? Apakah ada yang membuat kecewa guru kita sampai guru kita nggak mengajar? Apakah ada suatu pelanggaran dari kita yang buat beliau sampai gelot? Itu santri mestinya begitu. Kalau lihat gurunya atau kiainya berbuat sesuatu yang nggak biasanya, santri yang cerdas bertanya-tanya, ada apa ini? Ada apa ini? Itu santri yang peka. Wah, nggak tahu kita. Gimana caranya tuh kita nggak dapat ilmu begini 3 hari sudah. Ya harus ada yang berani matur. Sowan ke rumahnya Mbah Khalil bertanya, ada apa? Ya, siapa yang berani? Ojo, aku rawani. Semuanya takut. Akhirnya Kang Kiai Hasyim Asy'ari niku mikir, ini nanti kalau nggak ada yang berani ketemu Kiai Khalil terus nggak mengaji sampai seminggu 2 minggu kan repot ini pondok ini. Rono sing wani aku tak daftar. Saya yang mau sowan Mbah Khalil. Tenan. Asli. Ayo. Berangkat. Masuk rumah, duduk pintu, berangkang. Zaman dulu tuh santri itu adab sama kiai luar biasa. Gitu, berangkang. Kepareng matur Romo Yai. Niki kula utusan saking para santri. Nyuwun agung pangapunten, minta maaf yang sebesar-besarnya. Romo Yai Khalil kok mboten mulang niku nopo? Apakah santri ada yang bikin kecewa jenengan atau bagaimana? Kami mohon maaf kalau ada salah. Mbah Khalil senyum-senyum. Ora apa nang, ora apa cung. Yang medulona manggil santri itu cung. Ora apa cung, ora apa. Ini hanya masalah keluarga. Ya, yo dianggap enteng yo enteng, tapi dianggap enteng yo abot. Masalah keluarga nopo? Bunyai lagi ngambek. Hah? Bunyai ngambek wonten napa Pak Yai? Ali-ali ini hilang, cincinnya hilang. Loh kalau hilang kita semua santri akan siap urunan Mbak Yai untuk membelikan cincin yang baru. Ora gelem iki cincin istimewa, cincin pernikahan kula kalih Bunyai. Oh,
Lah icale teng pundi? Mengki santri-santri siap mencari. Apa tenan iso do golek ya? Nggih, mugi-mugi. Teng pundi? Ciblok. Loh, Ciblok kan teng pondok napa teng dalem kan saged dipadosi. Ciblok teng Jumbleng. Kata Jumbleng jenengan. Sapi teng. Allah. Lagi asih mending lu. Nggih mun Yai bareng riyin. Keluar dari rumah ki santri semua langsung gerutuk. Pegang, info. Itu A1. Perkara gede iki sampean ora bakal iso ngei solusi iki. Kondok kese apa to? Bunyai nesu no, cincinnya hilang. Tukokno. Kita urunan. Belikan bunyai cincin. Masa guru-guru bunyai sedih tuh gak mulang Pak Yai kan harus kita urunan. Bunyai gak gelem dikai anyar. Njaluk sing kuwi. Lah napa? Cincin pernikahan, mas kawin pernikahan. Haji bulai nang ndi? Ciblok nang Jumbleng. Allah, astagfirullahaladzim. Kuabe santri do angkat kepala geledak gitu. Kang Kiai Hasim bengi-bengi mikir, wah iki engko nek santri ora ana sing gelem goleki nang Jumbleng ke Sapiteng itu. Wis ke Sapiteng iki ya piye wong Sapiteng iki isine ya kuning-kuning nang sing digolek perkara kuning. Apa gak ruwet iku? Kang Kiai Hasim niku mikir, ini kalau nggak ada yang mau berkorban mencari, tapi piye iki nggot? Ngaji gak mlaku nggot. Santri semua nggak ada yang berani. Wis bayangke ra iso. Tapi subhanallah, orang kalau dikasih cinta itu sudah melebihi segalanya. Ya kadang-kadang cinta itu ada dua, ada cinta sifat, ada cinta zat. Cinta sifat, cinta zat. Cinta sifat bagus, tapi kalah dengan cinta zat. Sahabat-sahabat Nabi itu Pak mencintai Nabi cinta zat, bukan cinta sifat. Cinta sifat mencintai sesuatu karena sifatnya. Mencintai istri karena cantik, karena salihah, karena baik, karena lembut, itu cinta sifat. Maka kalau sifat-sifat yang dicintainya hilang, bisa jadi cintanya hilang. Wong dia cinta karena sifat. Tapi ada cinta zat. Cinta zat ini asli, orisinil. Kalau yang dicintai ini, andai kata semua sifat kebaikannya hilang, umpamanya nih, yang dicintai tadinya cantik, berubah nggak cantik karena kecelakaan, atau tadinya dia cerdas, tiba-tiba kena gangguan pikiran jadi orang gila, sifat keilmuannya hilang, dia tetap cinta, karena dia cinta zat. Maka cinta zat lebih utama, lebih afdal daripada cinta sifat. Sahabat Nabi mencintai Nabi dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Walaupun sifat Nabi mulia, Allahumma shalli ala Muhammad. Karena itu ada sahabat Nabi sama meminum darah Nabi. Sahabat Jabir, labbaik ya Rasulullah, saya baru selesai bekam nih. Bekam, darah kotor dikeluarin tuh. Tolong nih darah diletakkan di tempat yang tidak terlihat orang ya. Di gua maksudnya dibuang di tempat yang enggak dilihat orang. Labbaik ya Rasul, siap. Rasulullah pergi, Jabir ini menyendiri, rana wong, fasari badzalika dam, diminumlah darah Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kok bisa? Karena cintanya cinta zat. Cinta zat. Gambarannya mungkin ini saya ilustrasikan supaya orang paham cinta zat.
Orang kalau lagi asik-asik sama istri suami pengantin baru, mohon maaf ya. Itu kadang-kadang yang namanya ludah istrinya diminum, ludah istrinya diisep sama dia. Ludah pengantin anyar loh. Nah wis widak taun yo ora nganten kawak ndelok bojone ngiler sepira-pira. Itu sahabat Jabir menyendiri darah bekam Nabi diminum. Setelah berapa saat Nabi ketemu Jabir, ya Jabir, labbaik ya Rasulullah. Gimana kabar darah? Kalas, sampun beres. Sudah saya simpan dan saya tempatkan di tempat yang tidak akan dilihat oleh siapapun. Rasulullah tahu, Rasulullah dapat kabar dari langit. La'alla syarib tahu. Kamu minum ya? Na'am ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Idzan lan tamassan nar jildak. Kalau begitu kamu tidak akan tersentuh api. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini hadis sahih, bukan hadis palsu atau dhaif, bukan, hadis sahih. Ada 2 atau 3 sahabat yang pernah minum darah Nabi. Kok bisa sehebat itu? Karena cintanya cinta zat, bukan cinta sifat. Ini Mbak Khalil kehilangan cincin Mbah Hashim mikir, iki ngene ora ana sing golek cincine Bunyai, pondok bubar ora sing mulang mungkin. Bunyai ngambek sampai 2 sasi repot niku. Maka dia wakafkan dirinya. Pagi-pagi bila subuh, yai niki pun wonten sing badhe siap madosi cincine Bunyai. Ono wonten yai. Yes, muga-muga digampangke. Yen pangestu yai. Yes. Langsung hari itu proyek berjalan. Kang Hasim niku nguras papiteng niku. Dikuras ambune ya ora iso dibayangke niku. Tapi karena sudah cinta zat dia enggak peduli. Yang penting itu seneng kiainya. Sing penting seneng gurunya. Allah SWT memberikan kemudahan bagi orang yang punya niat baik. Enggak lama kemudian ketemu tuh cincin itu, dibersihkan dan beliau mandi, selesai. Orang walaupun kotor dengan kotor manusia, mandi dengan sabun atau 2-3 kali bersih, tapi hasilnya besar. Ketemu itu cincinnya Bunyai, diatur kita Pak Yai Khalil, diatur ke Bunyai, senang, Masya Allah. Langsung pondok jalan lagi, mengajar lagi, semangat lagi. Alihada, begitulah keberkahan yang didapat oleh Mbah Ki Hasyim Asy'ari dari khidmahnya dan cintanya kepada Mbah Khalil Bangkalan radhiyallahu anhum ajma'in. Ayyuhal ikhwanul kiram, jadi ini kisah-kisah tadi saya ingin sampaikan. Ada amalan-amalan yang menyebabkan orang itu masuk surga tanpa hisab. Ada 17 amalan. Karena Nabi memberitakan ada kelompok yang masuk surga tanpa ditanya. Ya, kita kepengin kayak gitu tuh. Itu ibaratin jenengan niku numpak pesawat. Wes orang nganggo proses-proses, ditanya tiket, ditanya KTP, antri, wah kesuwen ya. Langsung pengawalan khusus, mobil berhenti depan pintu pesawat. Yo istimewa tuh. Nabi 3 hari nggak keluar dari rumah, sahabat prihatin. Sampai mereka khawatir, ada apa? Fa kharajan Nabi fil yaumir rabi'. Di hari keempat Nabi keluar. Maka sahabat langsung mengerumuni Nabi, ya Rasulullah, ghibta anna, berapa hari engkau tidak keluar menemui kami ya Rasulullah, kami khawatir begini. Kalau Rasulullah, la had, enggak ada yang jelek, semua baik. Di 3 hari kemarin saya sedang sibuk berdoa kepada Allah. Saya sibuk
urusan dengan Allah. Aku sibuk memuji Allah, berdoa kepada Allah, sampai aku mendapat jaminan dari Allah bahwasanya sepertiga dari umat, bahwasanya ada sebagian dari umatku yang mereka nanti akan masuk surga tanpa dihisab. Berapa orang ya Rasulullah? 70.000, 70.000. 70.000 masuk surga tanpa dihisab. 70.000. Rasulullah enggak puas, ya Rabb, umatku banyak. 70.000 berapa dibanding dengan umatku? Umat Islam sekarang di dunia hampir 2 miliar, 70.000 dikit. Rasulullah himmahnya besar, ya Rabb berikan tambahan. Kalau itu 70.000 nanti banyak yang enggak dapat, ya Rasul, kesian. Kata Allah, aku tambahkan hai Rasulku kekasihku, setiap orang dari 70.000 bisa membawa 70.000. Allahu Akbar. 70.000. Setiap orang dari 70.000 bisa membawa 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Masih belum puas, zidni ya Rabb, tambahkan kami rahmatmu ya Allah. Rasulullah begitu sayang kepada kita ya ikhwani. Rasulullah yang daftarin kita. Kata jangan malas-malas. Kita harus punya amalan yang tadi itu bisa masuk surga tanpa hisab. Rasulullah yang repot-repot minta, ya Rabb zidni, tambah. Jangan cuma segitu ya Rabb, ditambah oleh Allah. Dan dari setiap 70.000, setiap orang dari 70.000 yang kedua bisa membawa 70.000 lagi. Sampai 3 kali diberikan oleh Allah diskon 70.000. Rasulullah masih belum puas, zidni ya Rabb, tambah lagi ya Rabb. Karena Rasulullah tahu Allah itu maha kuasa atas segalanya, maka mintanya enggak kecil-kecil. Tambah lagi ya Rabb, wa hathayat min hathayati Rabbi. Ya Muhammad, aku tambahkan nanti dengan cakupan rahmatku. Akan masuk surga orang-orang tertentu tanpa amal mereka. Mereka enggak punya amal. Yang bisa memasukkan mereka ke surga tanpa hisab itu enggak punya amal, tapi mereka dapat rahmatku, aku angkat masuk surga tanpa hisab. Dan ini harapan yang paling besar ikhwani. Dengan rahmatnya Allah, mohonlah kepada Allah masuk surga tanpa hisab. Minta rahmatnya Allah. Wa thalathu hathayat min hathayati Rabbi. 3 cakupan dari cakupan rahmatku akan mengangkat banyak dari umatmu nanti masuk surga tanpa hisab. Nabi senang. Allahumma salli ala Muhammad. Ayyuhal ikhwanul kiram, ya. Begitulah rahmat Allah yang luas, begitulah ampunan Allah yang tak terbatas. Mari kita beramal dan semangat. Dengan itulah kita akan menyambut ajakan Nabi, menyambut ajakan Allah SWT. Sebagaimana ayat yang tadi difirmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ayo ikhwan, pada hari Ahad besok adalah Ahad Kliwon, dan kebetulan Ahad Kliwon besok itu bertepatan dengan acara haul di Solo, haul guru kami di Solo Ngurawan Pasar Kliwon. Untuk itu maka majelis di masjid sini dan juga di pesantren kita liburkan. Bagi para jamaah yang kepingin barokah, sempatkan untuk hadir di Solo untuk acara haul di Solo, haul Al-Habib Ali Al-Habsyi yang mengarang Simtu Durar, maulid yang kita baca tiap Ahad lagi, yang menulis adalah Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi, ya.
Haulnya akan terlaksana pada hari Sabtu jam 8 pagi, kemudian hari Ahadnya subuh jam 5 ada maulid di Solo. Yang tidak bisa hadir bisa streaming, selama menjaga adab ketika streaming, insya Allah barokahnya sampai kepadanya. Yang bisa hadir maka lebih bagus lagi, lebih afdal lagi. Ya. Diusahakan untuk kita hadir dengan cinta, dengan niat mahabbah kepada guru-guru kita, kepada mata rantai guru-guru, karena mereka guru-guru kita adalah jalan kita kepada Allah. Ya, kita dulu ngambil ilmu dari Solo, ya, dari guru-guru itulah menyambung sanad kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita usahakan hadir, kita usahakan nyambung dengan beliau-beliau. Semoga Allah kumpulkan kita dengan mereka di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin.